Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Haji Maulana Sakti dari kelas 3N Manajemen SDM. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai membangun human capital berkualitas tinggi. Untuk itu kita langsung saja ke pembahasannya. Ada beberapa hal yang mempengaruhi human capital dan manajemen. Di antaranya, yang pertama ada sumber daya manusia. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang diserap oleh manusia itu sendiri, dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki keterampilan, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Yang kedua ada sumber daya manusia yang unggul. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu harus memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia. Untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul, penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, produktif, dan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung dengan integritas yang tinggi juga. Yang ketiga, ada investasi pendidikan untuk sumber daya manusia yang unggul. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat penting untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang jauh lebih baik lagi. Yang keempat, ada variabel penting sumber daya manusia. Variabel penting dalam sumber daya manusia adalah kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan-kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut disebutkan oleh Gomez pada tahun 2003, yaitu dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Yang selanjutnya ada pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya. Maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu, diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional maupun daerah. Yang keenam ada penekanan kualitas sumber daya manusia. Ada beberapa kualitas sumber daya manusia, yaitu yang pertama kualitas spiritual, meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa termasuk kesetiakawanan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, kualitas kekarya yang meliputi faktor pribadi, yaitu kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Selanjutnya, faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan. Yang terakhir, faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Dan yang terakhir ada kebutuhan sumber daya manusia di Indonesia. Dari pandangan di atas, ditegaskan bahwa sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gosper tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen konta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia dan memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia, dan menarik sebanyak mungkin yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada di dalam organisasi tersebut untuk menggerakkan organisasi, menekankan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar dan tepat. Dalam human capital, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan pengaplikasian fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi investasi pembangunan sumber daya manusia. Yang pertama yaitu standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan bidang peminatannya.
Yang kedua ada konsep human capital. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendapatan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Yang ketiga ada penempatan SDM. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Dan yang terakhir ada investasi sumber daya manusia itu sendiri. Investasi dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik, dan kependidikan yang berkualitas akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang selanjutnya mempersiapkan generasi emas, Gold Generation. Anak yang sehat dan cerdas merupakan bibit generasi emas di masa yang akan datang. Bakat atau aptitude adalah benih dari suatu sifat yang baru akan tampak jika ia mendapat kesempatan atau kemungkinan untuk berkembang. Pada dasarnya, semua individu yang normal memiliki bakat dan setiap aktivitas diperlukan berfungsinya bakat. Seperti bakat matematika, bakat olahraga, bakat bahasa, bakat seni, dan lainnya, tergantung pada budaya di mana individu itu hidup. Khusus bagi generasi yang berbakat dan bertalenta, perlu disediakan strategi dan fasilitas yang dapat memaksimalkan bakat dan talenta mereka agar benar-benar menjadi generasi emas yang bermanfaat bagi pemerintah dan masyarakat luas, guna meningkatkan kualitas, kesejahteraan, dan kualitas peradaban di masa yang akan datang. Itu tadi penjelasan dari saya mengenai human capital berkualitas tinggi. Semoga teman-teman semua dapat memahami materi tersebut. Sampai jumpa di video selanjutnya.